Wilayah Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah yang masuk dalam zona merah terjadinya bencana alam. Untuk itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia menurunkan sebuah program yang dinamakan Lumbung Sosial yang ditempatkan di 8 titik rawan bencana di Kabupaten Alor, di antaranya di Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Selatan, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat, dan 2 titik lainnya di Kecamatan Alor Barat Laut, yakni Pulau Buaya dan Pulau Ternate. Subkoordinator Mitigasi Kementerian Sosial, Tota Oceana Sonneveld, kepada wartawan mengungkapkan bahwa konsep bantuan pemerintah saat ini mulai bergeser dari paradigma tanggap darurat kepada kesiapsiagaan, di mana pemerintah akan membangun lumbung sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat apabila nanti mereka mengalami bencana. Bantuan yang kami bawa dari Kementerian Sosial ini adalah bantuan lumbung sosial, bantuan logistik untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam, di mana kita sekarang sudah mulai bergeser kepada paradigma kesiapsiagaan, tidak hanya konsentrasi pada kondisi-kondisi tanggap darurat. Karena kondisi tanggap darurat bencana alam itu apapun yang terjadi, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi bantuan lumbung sosial, program kesiapsiagaan ini lebih kepada bagaimana menyiapkan masyarakat untuk siap siaga, mengenali potensi daerah rawan bencana di daerahnya, dan punya ketersediaan logistik. Sehingga kalau terjadi sesuatu di mana kemudian akses transportasi itu terputus, masyarakat punya bahan-bahan, peralatan, dan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhannya paling tidak 1-2 hari pertama sambil menunggu bantuan yang lebih masif dari pemerintah. Dan bantuan ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko bencana, karena di dalam bantuan yang diberikan itu ada peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk simulasi, untuk latihan, untuk kemudian mereka kerja bakti sama-sama. Misalnya kalau mendekati musim hujan, barangkali pohon-pohon yang rindang itu harus mulai dipangkas. Sejumlah bantuan yang nantinya akan diberikan antara lain genset, tandon air, mesin pompa air, alat penjernih air, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, hingga bahan makanan. Bantuan yang diberikan itu antara lain ada generator lengkap dengan aksesoris listriknya termasuk sampai dengan mata lampu. Kemudian ada tandon air, mesin pompa air itu untuk kebutuhan penyediaan air bersih. Dan untuk di daerah yang rawan banjir dan di daerah daratan pulau besar itu memang kami sediakan khusus ada mesin penjernih air. Untuk mengantisipasi apabila terjadi banjir, biasanya sumber-sumber air itu tercemar, sehingga alat penjernih air ini untuk menyaring air, dan air yang sudah disaring itu layak untuk konsumsi dan tentunya harus dimasak dulu. Lalu kemudian ada bahan sandang, jadi mulai dari perlengkapan bayi seperti pamper sampai dengan sandang dewasa, lalu ada bahan makanan. Kami memang mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga beras yang kami sediakan itu adalah beras premium. Kemudian ada bahan makanan untuk anak. Dirinya berharap agar apabila bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana, laporannya bisa segera dibuat agar pemerintah dapat kembali mengisi lumbung tersebut. Mungkin nilainya tidak terlalu besar untuk setiap lumbung, tetapi kalau bisa digunakan dengan baik dan pelaporannya baik, ketika barang-barang tersebut atau logistik tersebut digunakan tepat sasaran khusus untuk menanggulangi bencana di daerah masing-masing, tentu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tidak akan terlalu lama untuk mengisinya kembali. Jadi lumbung sosial ini bukan bantuan yang sekali dan selesai. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.